Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-125. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Di review kali ini masih menjadi review yang spesial karena setelah kemarin kita upload salah satu dari 3 sektoral yang menjadi pilihan dari The Golden Cross, yaitu CPO. Kali ini kita akan mengulas sektor komoditas lainnya, yaitu adalah komoditas coal atau batu bara. Kita tahu bahwa harga batu bara 2 bulan terakhir ini mengalami kenaikan yang sangat drastis dari 60-an US dollar sampai sekarang menembus 80-an US dollar, bahkan mau menuju ke 90 US dollar. Artinya sama seperti CPO kemarin, dengan volume penjualan yang sama namun perusahaan mampu meningkatkan nilai salesnya. Dan ini akan tercermin nanti di laporan keuangan di kuartal pertama tahun ini dan juga nanti laporan audited full year di tahun selama tahun 2020 yang akan dirilis di bulan Maret paling cepat ya. Saham pertama yang akan kita review adalah saham Adaro. Kalau kita lihat secara teknikal, Adaro ini tadi sempat turun sangat dalam, namun berhasil naik kembali dan closing jadi 1,74%. Kalau teman-teman perhatikan, di sini dia langsung menginformasikan candle pattern-nya adalah hammer, di mana dia masih mau mencoba untuk menembus PBL-nya di 1455. Jadi kalau teman-teman perhatikan, harga saat ini dan support kuatnya itu di harga yang sama, yaitu 1455. Dan ini menjadi sangat menarik kalau misalkan besok saham Adaro bisa break di atas 1455. Jadi kalau dia open naik di atas 1455, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat kita menuju 1490. Di sini ada gold line dan target jauhnya menuju 1600. Di situ ada PBH sekaligus 40 hari tertinggi dari saham Adaro. Saham Adaro ini masih punya potensial untuk terus melanjutkan kenaikan, didukung oleh sentimen seperti yang saya katakan adalah harga komoditas dunia yang juga mendukung untuk membuat saham Adaro semakin naik. Dalam jangka waktu 3-6 bulan, saham Adaro sangat menarik untuk disimpan. Kalau teman-teman mau trading boleh, tetapi untuk dapatkan profit yang mungkin jauh lebih besar, maka lebih menarik kalau teman-teman lakukan hold dulu, swing beberapa bulan. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Borneo Olah Sarana Sukses ya, kalau tidak salah, dengan kode emiten BOS. Saham ini juga tadi sempat naik, turun, dan berhasil closing di harga 164. Saham ini memiliki PBL di 192 dan support-supportnya terdekat yaitu di 161 dan di 154. Jadi selama dia masih berada di atas 161, maka saham BOS ini masih aman. Dan yang paling terakhir, support terakhir yang bisa kita tolerir adalah di 154. Jadi kalau 154 pun masih aman, maka saham BOS masih punya potensi kenaikan untuk menuju ke 192 ini. Dan kalau ini berhasil ditembus, maka dia berpeluang kembali menuju 40 hari harga tertinggi di 232. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 154 sampai dengan 161. Ini range buy yang sangat menarik, deal yang sangat menarik untuk teman-teman tunggu dan beli.
Batasi stop loss jika dia turun di bawah 154. Tetapi mengingat kembali karena ini adalah special review salah satu sektoral yang menjadi andalan saya di tahun 2021, maka potensi BOS masih sangat besar untuk terus melanjutkan kenaikan, bahkan bisa melebihi dari 232 di tahun ini. Teman-teman bisa atur sendiri money management yang baik, dan teman-teman bisa menentukan sendiri mana emiten yang layak untuk di hold dalam jangka waktu tertentu. Semua keputusan kembali ke tangan teman-teman. Saya hanya menampilkan secara garis besar. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham DOIT. Saham DOIT ini merupakan saham jasa kontraktor batu bara ya, di mana anak usahanya itu merupakan salah satu jasa kontraktor tambang yang terbesar. Di mana dengan adanya kenaikan harga komoditas batu bara itu sendiri, otomatis perusahaan-perusahaan batu bara akan meningkatkan produksi sehingga membuat permintaan akan jasa kontraktor ini semakin tinggi. Hal ini akan sangat berdampak pada kinerja dari saham DOIT. Saham DOIT tadi sempat turun bahkan menyentuh auto reject bawah dan berhasil rebound kembali dan closing di 362 naik 2,84%. Selanjutnya saham DOIT dia harus menguji gold line di 382, kemudian dia harus menguji PBL di 400 dan terakhir menguji 40 hari harga tertingginya di 466. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, boleh beli. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 348. Dengan target seperti yang sudah saya katakan, maka teman-teman masih punya potensial profit kurang lebih 28,7%, namun risknya tidak terlalu besar. Kalau misalkan teman-teman cut loss di bawah 348. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Indi. Saham Indi juga sama bergerak di sektor pertambangan batu bara, di mana hari ini dia ditutup stagnan di 1730 membentuk candle doji dan memiliki PBL di 1785. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Indi, boleh koleksi selama saham Indi berada di atas 1730 dengan target kenaikan terdekat ke 1870 dan target jauhnya menuju ke 2050, yang mana itu adalah resist kuatnya sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham Indi. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham ITMG. Saham ITMG ini sangat menarik karena memang dia sudah naik sangat banyak, walaupun masih juga punya potensi yang cukup besar, di mana kita tahu sendiri secara kinerja ITMG memiliki manajemen yang sangat bagus, manajemen yang solid, dan memang rasio keuangan, kinerja keuangannya sangat baik, sekalipun di tengah penurunan harga batu bara yang cukup dalam kemarin, ITMG masih mencatatkan penjualan dan bottom line yang cukup baik. Apalagi kalau misalkan hari ini harga komoditas dunianya sudah naik semakin tinggi, maka ini tambah membuat bottom line kinerja keuangan dari ITMG akan sangat meningkat pesat. Efeknya adalah rasio pembagian dividen atau dividen per share-nya pasti akan besar dan mempengaruhi yield-nya. Ketika yield suatu saham itu melebihi dari bunga deposito atau bunga obligasi, maka harga saham itu juga akan menyesuaikan dengan besaran dari yield-nya. Banyak teman-teman di sini yang akan membeli emiten yang membagikan dividen saat mereka mengetahui berapa besaran jumlah dividennya. Padahal ketika besaran dividen itu diumumkan,
harga saham itu sudah pasti akan terbang terlebih dahulu dan teman-teman terlambat untuk mengkoleksi. Momentum terbaik adalah teman-teman beli saat dia terjadi koreksi, dan itu menjadi momentum yang membuat teman-teman bisa mendapatkan yield yang lebih besar dan juga potensial profit yang juga besar sebanding dengan besaran yieldnya nanti. Nah, kalau teman-teman lihat ITMG, dia ditutup di 13.650 walaupun tadi minus, tapi dia sudah sangat baik ya. Tadi sempat ARB kalau tidak salah, namun dia berhasil balik tinggal minus 1,45%, membentuk candle hammer dan berpeluang masih harus menjebol PBL di 14.100. Kalau 14.100 berhasil dilewati, maka ITMG berpeluang untuk menuju ke 15.600. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham MBAP. Nah, ini salah satu saham yang paling menjadi favorit saya karena kinerja keuangannya sangat baik, manajemennya sangat luar biasa, bisa mengatur efisiensi, bisa mengatur ritme dari perusahaan ini sehingga ketika perusahaan mengalami masa-masa sulit, ketika penurunan harga komoditas, perusahaan masih tetap menghasilkan profit yang cukup bagus, apalagi kalau misalkan di tahun 2021 ini saat rilis laporan keuangan di mana harga komoditas sudah naik cukup tinggi. Kalau kita lihat secara teknikal, saham MBAP ini sudah dekat sekali dengan PBL-nya, sehingga kalau dia break di atas 2820, teman-teman boleh beli MBAP dengan target kenaikan ke dengan target kenaikan ke 3010, di mana itu adalah resist kuatnya. Selanjutnya akan menuju 40 hari harga tertinggi di 3090. Kalau misalkan saham ini teman-teman beli 2820, namun dia false break dan turun kembali, maka teman-teman bisa lakukan average down untuk menambah kepemilikan dari MBAP. Karena rata-rata emiten seperti ITMG, MBAP, Adaro, Indi itu punya dividen yieldnya yang sangat besar, jauh di atas bunga deposito ataupun obligasi, sehingga ini menjadi sangat menarik di tahun 2021. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-125 ini adalah PTBA. Ini salah satu perusahaan tambang besar milik BUMN, di mana kemarin dia diisukan untuk melakukan gasifikasi, dan sama seperti emiten tambang lainnya memang diuntungkan dengan adanya kenaikan komoditas, sehingga kalau kita lihat secara teknikal dia tadi sempat menguji support kuatnya di 2700, namun kembali bisa naik ke atas di 2790, hanya minus 0,72%. Saham PTBA berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 2880 dan target jauhnya menguji 3180. Saham PTBA ini juga merupakan salah satu saham terbaik karena manajemennya mungkin BUMN yang terbaik, di mana perusahaan ini punya cash yang juga cukup sehat sehingga perusahaan mampu ekspansi atau mampu menahan perusahaan itu sendiri di tengah penurunan harga komoditas kemarin. Sehingga ketika harga komoditas membaik, PTBA akan terus melaju dan punya kinerja keuangan yang pasti akan sangat baik. Nah, itu dia beberapa saham emiten pertambangan yang menjadi andalan saya di tahun 2021, dan teman-teman bisa memilih, bisa melihat, bisa melakukan research kembali mana saham-saham yang kiranya bisa teman-teman koleksi dan dijadikan sebagai saham invest atau swing di tahun 2021.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-125 ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.